hinakan siapapun yang kau hendaki. Di tangan engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Tuhan kami, pertautanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu tanpa benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkan yang salah tanpa salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful. Hadirin para peserta webinar yang berbahagia. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Pada kesempatan pertama, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Kepada Ibu Ayesa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hari Pramana SESOS, narasumber kita Bapak Dr. Winanto Wiryo Martini SHM Hum, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Osya Anggandari SH beserta jajarannya, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia Bapak Dr. Irfan Ardiansa SH LLM SPN beserta jajarannya, para Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jawa Barat, Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Olih Ilyawati Ananda Hidayat SH dan Bapak Fadli Ihsanul Hussein SH, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Ibu Dede Tresnawati SH, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia Ibu Juneti Dami Purba SH, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Titi Murni SH, Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya selaku panitia mohon maaf atas ada kendala teknis pada awal acara ini. Saya berterima kasih kepada tamu undangan dan rekan-rekan peserta webinar atas kelapangan hatinya untuk memaklumi kendala tersebut. Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar Pemda IPAT Karawang, menyelenggarakan webinar dengan tema kajian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan selaku PPAT. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT IPAT yang akan diselenggarakan akan berulang tahun pada tanggal 24 September 2021 yang ke-34. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada Pak Winanto yang telah bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini, dan juga tamu undangan yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk hadir pada webinar ini. Ibu Titi Murni selaku Ketua Pemda IPAT Kabupaten Karawang yang senantiasa selalu memberikan support dan motivasi bagi para anggota untuk tetap berkegiatan walaupun dalam masa pandemi. Alhamdulillah hari ini acara kita cukup mendapatkan respon yang sangat baik bagi rekan-rekan notaris dan PPAT. Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan tambahan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan jabatan kita selaku PPAT. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dari pribadi saya kepada tim panitia yang telah meluangkan waktu dan bekerja sama dengan baik agar webinar ini dapat terselenggara dengan lancar. Mohon maaf,
Saya atas nama panitia apabila terjadi kekurangan, saya harap semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat webinar, salam sehat, tetap prokes, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayesa. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengurus Daerah kata pejabat pembuat kepada Ibu Titi, kami persilakan. Ini loh. Terima kasih, Mbak Bismillahirrahmanirrahim. Diwakili oleh Koordinator Bidang Pemeliharaan Atas Tanah, Bapak Hari Purnama. Mohon di-unmute, Bu. Bapak Fadli Iksanul Hussein, yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Daerah, juga Ibu Dede nih di dua. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Juniati Damepur. Bapak dan Ibu Ketua Pengda se-Jawa Barat, terima kasih sudah hadir. Rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini sampai dengan terlaksana ini, Bapak dan Ibu, para undangan, rekan-rekan di mana saja berada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa di depan layar monitor bersama, karena kita masih belum bisa tatap muka. Dan hari ini adalah dalam rangka menyambut Hari Agraria dan Hari Baru, dan menyambut jadi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang keempat. Walau cuma kita bertatap mukanya secara online ini ya, yaitu dengan tema kajian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PPK tatap muka. Sudah 1,5 tahun kiranya ya kita seperti ini. Namun semangat untuk belajar, menambah ilmu, walaupun dalam kondisi pandemi ini. Dan kondisi segera normal kembali dan PPKM segera berakhir.
Setiap hari kita beraktivitas dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PPAT. Harus prokes, harus ke kantor membuat menyaksikan profesi tanda tanganan. Itu adalah makanan kita sehari ya. Tentu dalam kita harus menjalaninya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta sesuai dengan kode dan rambu-rambu yang sudah ditetapkan dalam jabatan kita. Kita tidak boleh keluar dari rambu-rambu itu, dan banyak rambu-rambu yang harus menjadi acuan bagi kita dalam menjalankan tugas dan jabatan. Tentu tidak boleh diabaikan, sehingga kita nyaman menjalankan jabatan dan nyaman juga untuk kita, nyaman juga untuk masyarakat yang kita layani. Ada sedikit pantunnya dari saya, pantun sederhana. Saya perempuan, ada kata-kata perempuannya nih. Tampak muka indah wajah ketika bergaya, tampak muka berseri-seri ketika junjung jabatan dan etika. Tentulah kita akan dihargai. Kajian ilmu adapatku membawa kita membuka mata. Mari kita bersatu padu, PPAT Jaya selamanya. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Murni atas sambutannya. Baiklah, sambutan berikutnya adalah Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Angga dari Sarjana Hukum. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dede Trisnawati, Sarjana Hukum. Kepada Ibu Dede kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Ibu Dede, jelas. Terdengar ya? Oke. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hadir di sini di samping untuk nama sendiri juga sebagai DKD dan juga mewakili dari Ibu Ketua Pengwil Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang saya hormati Bapak Dr. Winanto Wiru Martani SHMU, lalu Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang atau yang mewakili, kemudian Ketua Pengwil Jabar Ikatan Notaris Indonesia Bapak Irfan Ardiansyah, kemudian Ibu Ketua Pengda Kabupaten Karawang Ibu Titi Murni, dan Ibu Ketua Pengda Kabupaten Karawang ini Ibu Juneti Damai Purba atau yang mewakili, dan Ketua-Ketua Pengda, juga Ibu Ketupa, Bu Eca, juga rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kembali Pengda Kabupaten Karawang menghadirkan, walaupun dalam masa pandemi seperti ini tetap bisa bersilaturahmi dan tetap mengadakan kegiatan untuk memberikan keilmuan kepada kita. Semoga sukses. Jadi Ibu Ose sebetulnya mau hadir, cuman dadakan. Beliau ini ada undangan dari Kanwil BPN Jawa Barat. Jadi kebetulan dengan Ibu Fitri juga sama, kalau tadi ceritanya jadi tidak bisa hadir. Menyampaikan salam untuk semuanya, mudah-mudahan sukses acaranya dan sehat semua, tetap terus berkarya walaupun dalam masa pandemi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dede atas sambutannya.
Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia oleh Bapak Dr. Irfan Ardiansah, Sarjana Hukum LLM SPN. Kepada Bapak Irfan, dipersilahkan. Terima kasih MC, terdengar ya? Terdengar Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hari Pramana, SPSOS, dan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT, Ibu Ose Anulyari, yang dalam hal ini diwakili oleh teteh saya, Dede Susmawati, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Karawang, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang punya gawean Ibu Titi Murni, Ketua Pemda Karawang Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Juneti Dani Purba, Sarjana Hukum dan beserta jajarannya, Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Daerah EPPD IPAT, Ibu Oli Liliawati Ananda Hidayat, Sarjana Hukum, dan Bapak Fadli Ihsanul Husin, Sarjana Hukum. Ketua Dewan Kehormatan tadi sudah saya sebutkan, sama ya Bu Dede, banyak benar wakili jabatannya Bu Dede. Lalu narasumber panutan kita, senior kita yang tak pernah henti-hentinya mengayomi kita, Bapak Dr. Wiranto Wiro Martani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Panitia dan jajarannya dalam pelaksanaan ini, rekan-rekan dari pengurus daerah Kabupaten Karawang, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, rekan-rekan notaris dan rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini dalam acara webinar ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan kami atas nama Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih bertemu dalam keadaan pandemi ini. Terima kasih kepada IPAT Kabupaten Karawang yang telah mengundang kami, meskipun ini adalah acara PPAT, tapi hubungan antara kita tidak lekang karena suatu jabatannya, UMC ya. Mudah-mudahan ini berlangsung terus-menerus. Webinar ini dalam rangka menyambut Hari Agraria dan Hari Ulang Tahun IPPAT yang ke-34 yang jatuh pada tanggal 24 September 2021, yaitu dengan tema kajian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PPAT. Saya menanyakan tadi kepada Ketua Panitianya, mohon maaf kok ini general sekali, tapi nanti kita dengarkan dari narasumber yang berkompeten, pasti ada sesuatu yang sangat kita perlu dalami dan kita perlu ketahui dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Winanto. Ya, hal ini diselenggarakan oleh IPPAT Kabupaten Karawang. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas akta susun dan sebagainya. Maka dilihat dengan perannya PPAT disebut dalam peraturan pemerintah, maka kewenangan adalah membuat serta mengesahkan atau pemindahan hak atas tanah atau hak milik kesatuan susun setelah dibuat akta pemindahan. Mudah-mudahan webinar ini sangat bermanfaat dan berguna untuk kita dalam profesi kita dalam menjalankan tugas selaku PPAT. UMC, saya banyak yang bisa sampaikan, sukses untuk acaranya, selamat untuk panitia, selamat untuk PPAT Kabupaten Karawang, selamat untuk IPAT Kabupaten Karawang, salam sehat selalu, jaga prokes, usikum min aktivitas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hari Purnama, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial. Kepada Bapak Hari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di acara ini, dapat hadir dalam rangka acara webinar kajian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Ibu Kepala Kantor yang berhalangan hadir. Beliau sedang ada acara di Bandung bersama Bapak Gubernur, Bapak Kanwil, dan beberapa pejabat daerah untuk membahas salah satunya adalah PTS 2020 dan 2021.
Kemudian saya mewakili Bapak Kepala Seksi juga yang tidak bisa hadir. Saya mewakili beliau. Mohon izin Ibu, semoga acara kajian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PPAT ini berjalan dengan baik dan lancar. Mencari peneliti dalam jerami dari malam hingga pagi. Terima kasih sudah diundang hari ini. Semoga PPAT dan BPN semakin bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hari atas sambutan. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Pada para peserta, mohon untuk dapat mengaktifkan kamera layar. Mohon bantuannya untuk panitia untuk mengambil gambar. Baik, saya hitung ya. Mulai 1, 2, 3. Bagaimana panitia? Apakah sudah siap? Sebentar. Panitia. Boleh diulang, Mbak Herni? Baik. Ayo, 1, 2, 3. Magister Hukum selaku anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan dipandu oleh moderator Ibu Tisa Patinama, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Kepada Ibu Tisa, disilahkan. Terima kasih kepada MC Ibu Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Selamat siang, saya Tisha Sofi Patinama, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Lex Legibus Magister, akan membantu sebagai moderator di dalam acara kajian hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai PPAT yang diadakan khusus dalam rangka menyambut Hari Agraria. Untuk pembahasan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Winanto Wiryo Martani, Sarjana Hukum Magister Hukum, lahir di Purwokerto tanggal 3 Agustus 1944. Sepertinya Pak Win ulang tahun besok ya Pak. Emeritus Notaris PPAT di Jakarta dari tahun 1978 sampai 2011. Dosen S2 Notariat UI, Wakil Ketua MPPN, Tim Pakar PP ini, anggota Tim Perubahan Kedua UJN dan anggota MK IPAT. Yang kita sama-sama ketahui bahwa sosok Pak Winanto atau yang kita kenal dengan sebutan Pak Win sudah tidak asing di antara PPAT dan notaris Indonesia ya Pak. Sebelum mempersilakan Pak Win, saya saya informasikan bahwa saya telah memperoleh lebih dari 40 pertanyaan Pak. Pertanyaan, meskipun makalah belum diberikan, tapi sudah ada 40 pertanyaan di meja saya. Dikarenakan banyak pertanyaan yang saya terima, saya akan mencoba membuat topik pertanyaan yang hampir mirip-mirip pertanyaannya akan saya satukan. Karena ini ada yang berhubungan. Apabila ada pertanyaan sehubungan topik tersebut, rekan-rekan dapat menanyakan di kolom chat. Saya persilakan Pak Win untuk memulai, kami berikan waktu 15 menit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, suara saya kedengaran, Ibu Tisa? Suara saya kedengaran? Kedengaran suara Kedengaran saya? Pak? Kedengaran. Suara saya kedengaran tidak? Iya. Kedengaran ya? Oke, baik. Kedengaran Pak, kedengaran. Baik, terima kasih. Iya. Jadi, para peserta webinar yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Dan tidak lupa salam sehat. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan inti apa yang saya akan sampaikan lebih banyak nanti dalam acara tanya jawab pada rekan-rekan. Pada dasarnya jabatan PPAT itu terikat dengan apa yang dimaksudkan sumpah jabatan. Ya, di dalam sumpah jabatan PPAT itu ada mengatakan PPAT selain wajib mematuhi semua peraturan-peraturan berkaitan dengan jabatan PPAT dan juga peraturan dan undang-undang lain. Berarti apa? Undang-undang lain itu adalah peraturan yang di luar daripada PP 37 tahun 98, peraturan mengenai pejabat muatan tanah, kemudian pendaftaran tanah PP 2497, ya peraturan Menteri ATR nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan pengawasan PPAT, kemudian ada juga peraturan Menteri ATR nomor 1 2021 sertifikat elektronik, ya.
Nah, ini yang penting nih saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Pemberantasan Pencucian Uang. Yang ini sekarang sedang sering dilakukan penyuluhan kepada rekan-rekan baik notaris maupun PPAT. Dalam Undang-Undang 8 2010, di mana peraturan pelaksana dengan PP 43 2015, ada satu pasal 3 mengatakan sebagai pihak pelapor itu antara lain adalah notaris pertama, 2 PPAT, ketiga advokat, keempat akuntan, kelima akuntan publik, dan perencana keuangan, konsulen pajak, dan lain-lain. PPAT termasuk pihak pelapor. Sebagai pelapor, pada saat membuat akte ada namanya TKM. Apa TKM? Transaksi keuangan mencurigakan. Pelaporannya bagaimana? Pelaporannya dengan sistem online namanya GoAML, Go Anti Money Laundering. Dulu namanya GRIPS, Gathering Report Information Processing System, sekarang udah diubah jadi GoAML. Kapan kita mesti melapor? Kita melapor pada saat PPAT menjalankan jabatannya, transaksi jual beli tanah, ya. Ada ketentuan yang ketidaklaziman yang kita ketahui. Transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan jumlah yang cukup besar, 50 miliar, 100 miliar, tapi profil si pembelinya supir. Bisa nggak supir? Bisa, mungkin dapat warisan, tapi nggak lazim, ya, supir. Yang kedua, apa yang tidak wajib? Pegawai negeri, loh, pegawai negeri bisa beli tanah sampai 100 miliar, 75 miliar, itu bagaimana? Nah, ini patut ada namanya transaksi keuangan mencurigakan. Ketiga, dalam transaksi jual beli, biasanya orang melakukan pembayaran dengan transfer uang, tapi ini dengan membayar uang tunai, ya, uang tunai mata uang Amerika dan dolar Singapura. Nah, ini kan ada sesuatu mencurigakan. Nah, dalam hal ini kewajiban PPAT sesuai dengan amanat undang-undang pasal 3 PP 43 2015 wajib melaporkan. Gimana kalau nggak melaporkan? Nah, pada saat nanti terjadi masalah terbuka, maka hati-hati Bapak dan Ibu, ada ketentuan Undang-Undang 8 2010, yaitu ada 3 pasal yang mesti dikuasai. Pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Pasal 3 dan 4 mengatakan barang siapa ikut aktif melakukan tindak pidana pencucian uang diancam pidana 20 tahun penjara. Bayangin, 20 tahun penjara, denda 10 miliar. Pasal 5 ikut serta di dalam tindak pidana pencucian, ancaman pidana 5 tahun. Nah, dalam peraturan yang berkaitan dengan jabatan PPAT ada sanksi. Kalau PPAT dikenakan sanksi dengan putusan buatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun langsung diberhentikan, ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan jabatan PPAT harus mengetahui semua peraturan yang terkait. Nah, apalagi yang bisa dinyatakan bahwa yang mengatakan, tadi dikatakan ya pasal 10 ayat 2 PP 3798, Jungto 28 ayat 2, Kepala BPN nomor 1 peraturan ya, Taban, yaitu kalau sampai dikenakan putusan berdasarkan putusan pengadilan kota dengan ancaman, kata-kata ancaman pidana 5 tahun, langsung diberhentikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang mesti diperhatikan? Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali mau dipergunakan pihak ketiga untuk mencuci uang. Caranya bagaimana? Ada satu transaksi jumlah yang besar, si pembeli bilang sama PPAT, minta nomor rekening korannya, saya akan kirim uang ke rekening Bapak dan Ibu, nanti dibayarkan ya ke penjual. Nah, ini sebagai honor, ongkosnya saya kasih Anda 3 miliar gitu.
Pada saat Bapak dan Ibu menerima hal tersebut, Bapak dan Ibu terkena pasal 5, ikut serta mencuci uang. Hati-hati ya Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali tergoda. Dan selanjutnya apa yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu? Yang perlu diperhatikan tadi adalah kalau PPAT dalam menjalankan jabatannya membuat kesalahan, akibatnya apa? Akibatnya dia bisa dikenakan tuntutan ganti rugi. Dan tuntutan ganti rugi daluarsanya itu nggak main-main Bapak dan Ibu, 30 tahun. Apa yang ini? Bapak dan Ibu sebagai PPAT ya pada usia 64 sebelum purna bakti membuat akte. Kemudian sesuai dengan ketentuan Bapak dan Ibu bisa diperpanjang masa baktinya sampai 67. Nah, kalau diberi usia panjang ya, kalau sampai umur 94 masih bisa tuntut ganti rugi. Jadi tuntutan ganti rugi itu kalau daluarsanya pada yang ini 30 tahun loh. Jangan main-main ya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Di samping itu selain ada tuntutan ganti rugi, tuntutan pidana. Nah, hati-hati. Ini pasal-pasal pidana apa sih yang dikenakan? Nah, sering notaris dalam jabatan sebagai PPAT ya, apa yang dilanggar membuat akte otentik palsu. Itu ancamannya nggak main-main tuh, 8 tahun penjara. Bagaimana notaris bisa bikin akte otentik palsu sebagai PPAT? Karena PPAT bekerja sama dengan biro jasa pihak ketiga. Ya, semua akte PPAT yang membuat itu biro jasa. Namanya apa? Bukan dibuat di hadapan PPAT sendiri. Nah, begitu nanti ada masalah hukum, ya, maka otomatis nanti bisa dikenakan karena kan namanya biro jasa. Bisa saja si pemiliknya si A yang datang si B yang dinyatakan biro jasa membuat keterangan otentik palsu, ya kan? Di samping itu juga ada pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Tadi apa pasal 51, 551 ikut serta dalam tindak pidana kejahatan. Ada satu pasal 266 KUH pidana memberikan keterangan palsu. Kapan PPAT bisa kena 266? Ancamannya 7 tahun penjara. Yaitu tadi ya, kerjasama dengan pihak ketiga, biro jasa yang membacakan akte semua biro jasa. Sudah itu sore-sore diserahkan ya, aktenya tinggal dikasih nomor. Nah, itu kan sudah melanggar. Kewajiban PPAT wajib membacakan akte di hadapan para pihak sekaligus tanda tangannya seketika. Nah, ini yang menyelenggarakan pihak ketiga. Bisa timbul masalah hukum. Daluarsa itu adalah berakhirnya tuntutan pidana, ya kan? Nah, tuntutan pidana itu intinya itu ada daluarsa 18 tahun. Nah, ini semuanya diatur. Nah, memang kita tahu adanya tadi dikatakan mengenai apa peraturan mengenai apa pembinaan dan pengawasan PPAT. Peraturan Menteri ATR BP nomor 2 tahun 2018. Nah, yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan Kementerian ATR BPN 2 tahun 2018 itu adalah peraturan pelaksanaan, ya, dan juga beda. Ya, kalau di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada perlindungan terhadap jabatan notaris. Artinya apa? Kalau notaris dipanggil oleh penyidik, yaitu polisi atau penuntut umum jaksa,
berkaitan laporan masyarakat dengan akta yang dibuatnya. Di pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Undang-Undang 2 tahun 2014 harus minta izin Majelis Kehormatan Notaris. Itu Undang-Undang Jabatan Notaris sudah diatur. Ada perlindungan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih dengan PPAT kalau dipanggil oleh penyidik berkaitan laporan masyarakat? Apakah ini termasuk ruang lingkup yang harus dilindungi? Harus, ya. Cuma peraturannya itu di mana begitu loh. Ini yang belum diatur. Nah, kami menitipkan Bapak dari Kepala Kantor BPN yang kebetulan hari ini hadir atau mewakili untuk dibicarakan lebih lanjut. Ya, kalau di notaris ada. Nah, kalau notaris itu ada perlindungan. Memang bisa nggak sebagai PPAT itu dilindungi dalam jabatannya sebagai notaris? Bisa. Kalau aktenya itu bukan akte murni PPAT, pengikatan jual beli tanah. Itu kan akte notaris. Ada laporan dari masyarakat terhadap akte yang dibuatnya itu. Ya kan? Nah, di sini karena akte notaris, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris untuk minta penyidik terlebih dahulu mengajukan surat, ya, itu dulu. Tapi kalau yang murni akte PPAT, jual beli PPAT bukan di luar kewenangan MKN notaris. Karena ini sudah murni, ini adalah kewenangan daripada BPN, Kantor Pendaftaran Tanah. Nah, apa yang perlu disempurnakan dengan Permen yang nomor 2 tahun 2018 itu adalah peraturan pelaksanaan, ya. Kalau ada pelaporan berapa hari harus tahu dibentuk tim majelis pemeriksa. Nah, ini mesti diatur lebih lanjut. Nah, nantilah yang kita bicarakan bersama-sama dengan PP pusat, ya, IPAT. Nanti kita sama-sama mengusulkan mengenai hal tersebut, ya. Nah, berikutnya sering di dalam lapangan sering ditanyakan, akte PPAT itu boleh dibatalin nggak sih? Udah dibikin oleh para pihak. Akte PPAT udah tanda tangani para pihak mau dibatalin, bagaimana? Nah, jawabnya dapat dilihat dalam PP 2497 di pasal 45 ayat 1 huruf G, ya. Pasal 45 ayat 1 huruf G PP 2497 tentang pendaftaran tanah mengatakan akte PPAT yang sudah didatangani boleh dibatalkan selama belum didaftarkan di kantor BPN. Ya, jawabnya boleh selama belum didaftarkan. Gimana pembatalannya? Bisa dengan akte notaris atau di bawah tangan, terserah. Tapi sudah didaftarkan tidak bisa, ya, tidak bisa dibatalkan kecuali melalui penetapan pengadilan. Tolong perhatikan nih teman-teman, ya. Jadi jangan nanti main batal-batal aja tuh kalau mau akte PPAT. Tanyakan, ini sudah didaftarkan belum? Kalau sudah jangan. Pasal 45 ayat 1 huruf G PP 2497 berikutnya. Boleh nggak sih notaris notaris sebagai PPAT itu melakukan peralihan hak atas tanah, ya, di mana intinya apa? Ini maaf ya, pasal 39 ayat 1 huruf F ini ada salah ketik nih. Larangan PPAT membuat akte pemindahan hak pemindahan tanah diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf F. Kata 36 nanti tolong dibetulin ya. 39 PP 2497 yang mengatakan dilarang dilakukan peralihan hak pemindahan tanah jika objek dan subjeknya sedang sengketa. Nggak boleh nih ya. Kalau lagi sengketa, terus PPAT bikin peralihan hak. Itu kesalahan ketik ya, 39 ayat 1 huruf F. Ya, jadi perong perhatikan. Nah, sebetulnya apa yang ini apa? Yang berkaitan dengan pasal 39 1 huruf F itu ada surat edaran Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, ya, tanggal 4 Agustus 98. Waktu itu yang tanda tangan Menteri Muladi, Pak Muladi, Profesor, 4 Agustus 98, nomor M.01.06.107. Saya ulangi lagi. Surat edaran Menteri Hukum dan HAM. Ya. 4 Agustus 1998, nomor M.01.06.109. Apa sih bunyi surat edaran Menteri Hukum
HAM tadi. Jadi baik notaris dalam jabatan sebagai notaris maupun dalam jabatan yang berkaitan dengan pertanahan dilarang membuat akta apapun jika subjek objek terkena tindak KPK. Ya, hati-hati ya. Nanti Bapak dan Ibu satu waktu diminta tanda tangan, orangnya lagi ditahan di lapas atau ditahan di Polda, di Mabes. Hati-hati nih, jangan sembarang bikin akte ya, kalau itu terkena tindak KPK sama sekali dilarang ya. Nah, berikutnya kadang-kadang kita buat satu akte kuasa ya, kuasa dari si A pada si B untuk menjual tanahnya ataupun melakukan perbuatan hukum. Nah, hati-hati nih, kalau seandainya ada orang datang ingin mencabut kuasa yang sudah pernah dibuat, ya hati-hati sekali nih. Kalau kuasa itu tanda tangani oleh para pihak, pemberi kuasa, penerima kuasa, itu kalau dicabut harus dengan harus kedua pihak hadir di depan notaris PPAT. Nah, kemudian kuasa ada juga yang merupakan bagian dari perjanjian induk. Kita tahu ada kuasa yang namanya kuasa mutlak. Kuasa mutlak itu apa? Kuasa yang isinya beraneka macam perbuatan hukum. Itu dilarang. Yaitu di mana? Instruksi Mendagri ya nomor 14 tahun 82. Instruksi Mendagri nomor 1482 yang berlaku tanggal 6 Maret 82. Jadi satu kuasa isinya ya melakukan perbuatan hukum, menyewakan ya, menjual, kemudian menghibahkan. Nah, itu dan ada kata-kata tidak bisa dicabut. Nah, kuasa tadi itu dilarang. Jangan kita membuat akta yang demikian. Ingat ya, Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 82 tanggal 6 Maret 82. Tapi kuasa tadi, kuasa yang mutlak tadi, kalau dimasukkan dalam akte pengikatan jual beli, saya ulangi lagi ya, dengan pembayaran angsuran, boleh. Ya, saya ulangi lagi ya. Di dalam pengikatan jual beli dengan pembayaran angsuran, ada satu kuasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang berlaku setelah pembeli lunas harga jual belinya, mewakili penjual tanda tangan akte PPAT. Dan kuasa tadi tidak berakhir dalam 1813 pasal 1813. Nah, kuasa yang ini bukan termasuk kuasa mutlak karena merupakan bagian dari perjanjian induk ya. Jadi kalau itu dapat dilaksanakan, maksudnya begini, sudah lunas penjualnya meninggal, kan repot nih. Kalau ahli warisnya bilang ini urusan ayah saya nggak mau ikut-ikutan. Jadi masalahnya kan kasihan buat si pembeli. Maka tadi disebutkan di dalam kuasa tadi, kuasa ini tidak berarti pas 1813. Biarpun penjualnya meninggal, tetap bisa dilakukan balik nama ya. Jadi kuasa mutlak yang merupakan bagian yang belum lunas itu masih boleh. Nah, kemudian kita sering membuat akte pengikatan jual beli yang buntutnya urusan dengan polisi, pengadilan. Kenapa pengikatan jual beli dengan angsuran buntutnya jadi berperkara? Karena bikin aktenya tidak sempurna. Ya, pada umumnya bikin akte pengikatan jual beli dengan angsuran hanya disebutkan kalau pembeli lalai membayar angsuran dikenakan bunga bank titik. Nah, udah bunganya nggak dibayar, angsuran berikutnya tidak dibayar, akhirnya sertifikat mau diambil sama penjual diancam sama si pembeli. Ini sudah saya ikat. Nah, si pembeli akhirnya melapor ke polisi, saya ditipu nih. Nah, kita sebagai notaris PPAT dipanggil-panggil. Oleh karena apa? Di mana nih ceritanya jadi perkara begitu? Oleh karena itu, ini di dalam makalah saya sudah bagikan, nanti dibagikan pada itu. Dibuatlah satu kalimat yang jelas, sempurna ya. Di pasal 1, coba itu yang apa? Sebutkan. Jika pemberi lalai ya tidak membayar angsuran tepat pada waktunya, maka lampaunya waktu tanggal pembayaran membuktikan bahwa pembeli telah lalai. Pengikatan jual beli menjadi batal. Dah selesai ya, kata batal ya. Nah, selanjutnya apa? Akibat pasal 2, akibat batalnya perjanjian karena kelalaian pembeli, sertifikat dikembalikan ke si pemilik, yaitu penjual. Nah, yang penting nih, uang angsuran yang telah dibayarkan menjadi hangus, udah nggak usah dikembalikan lagi, selesai.
Kadang-kadang ada notaris mencantumkan begini, uang angsuran yang sudah dibayar dikembalikan kalau sertifikatnya sudah dijual pada pihak ketiga. Ada yang kalimat begitu jadi masalah. Nanti udah dijual, uangnya nggak dikembalikan, pembelinya nuntut. Kita perkara. Udah, kalimatnya ini aja. Batal, ya, uang muka angus, titik. Nah, kemudian apa yang penting juga, di dalam pembayaran itu kan kadang-kadang angsuran dengan kwitansi. Sebaiknya pembayaran dilakukan dengan transfer uang, pasal 3, ya. Jadi si A punya rekening di Bank Mandiri, BNI, ya, ataupun di Bank BCA, itu langsung ditransfer ke rekening, ya. Bukti transfer, bukti pembayaran lebih aman, membantu pemerintah tindak pidana pencegahan pencucian uang. Pasal berikutnya, pasal 4. Jika penjual sepihak membatalkan akta penghitungan jual beli, ya, dikenakan sanksi bayar ganti rugi 3 kali uang. Berikutnya selain. Nah, berikutnya ini yang penting juga nih pasal 5. Akibat kelalaian pembeli menyebabkan penghitungan jual beli batal, pembeli tidak akan melakukan tuntutan hukum, baik tuntutan perdata maupun pidana pada penjual. Ini harus dicantumkan, Bapak dan Ibu. Kalau dia lapor ke polisi, Pak polisi nggak bisa memproses. Pak polisi bilang ini kesalahan Bapak sendiri, beli rumah nggak punya duit, nah nggak bisa, silakan pulang, ya kan? Ya umpamanya dipalak sama orang rumah, ayo kamu lapor polisi nih, uangnya hilang. Begitu Pak polisi terima laporan baca aktenya, dia akan berkata, ini saya nggak bisa proses, Bapak. Kenapa? Ini kesalahan Bapak sendiri. Karena Bapak tidak punya uang berani membeli, ya. Itu supaya itu. Nah, ini yang penting juga nih pasal 6, ya. Ada kasus ya lupa dicantumkan pasal 6 jadi perkara. Sudah lunas, harganya tanah naik, penjualnya menghilang. Akibatnya apa? Ya, si pembelinya menuntut notaris yang membuat akte pengikatan jual beli. Pusing, ya. Jangan. Jadi itu mesti ada kalimat memberi kuasa kepada pembeli sekarang ini untuk nanti pada waktunya jika pembeli sudah melunasi harga jual belinya, mewakili penjual menandatangani akte jual beli, ya. Dan kuasa ini ditambah kalimat di bawahnya, kuasa ini tidak berakhir karena pasal 18-13. Itu menyempurnakan yang tadi saya katakan. Artinya pada saat sudah lunas, penjualnya dipanggil Tuhan, nggak apa-apa, langsung bisa dibalik nama. Tapi kalau nggak ada pasal ini, bisa dipusing, ya, nanti timbul masalah. Nah, pasal 7 adalah jaminan apa yang dijual milik penjual, ya, tidak kena sengketa, ya. Itu yang penting. Nah, ini penting juga nih pasal 8. Apa? Para pihak sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267. Apa sih 1266, 1267? Untuk batalnya pembatalan suatu perjanjian itu mesti penetapan pengadilan, iya kan? Nah ini sudah mereka sepakat, udah nggak usah. Pihak pembeli lalai, batal. Nah ini sah nggak sih akta yang bunyi begini? Sah, karena perjanjian ini dibuat para pihak mengikat sebagai undang-undang pasal 1338 Fakta Sunt Servanda, ya. Pasal 9 tadi tuh kuasa ini tidak berakhir 18-13, itu yang penting. Pasal 10 adalah mengenai domisili hukum. Nah, berikutnya adalah bagaimana surat keterangan ahli waris dibuat, ya. Kita tahu bahwa surat keterangan ahli waris itu dibuat itu dasarnya itu berdasarkan awal mulanya adalah Statblad 1913 nomor 105. Weight of the Crude bukan the National School. Yungto, ya, Peraturan Menteri Negara nomor 397 pasal 111 ayat 1C, ya. Butir 4, surat Direktorat Pendaftaran Tanah, itu masih berlaku sampai sekarang. Yang isinya tergantung siapa sih yang meninggal. Kalau yang meninggal golongan Tionghoa yang buat notaris, ya. Tahunya golongan Tionghoa gimana? Akte kelahirannya, ya. Halaman berikutnya, angka yang berikutnya, yaitu 1917 nomor 130, Yungto 1981, Bumi Putra 1920-751, Yungto Statblad 1927 nomor 564, Bumi Putra Nasrani, ya, saudara kita dari Toba, dari Manado, Statbladnya 1933 nomor 751, Yungto 1936 nomor 607.
Nah, untuk maaf dari keturunan Timur Asing, Arab India dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Ini semua berkaitan dengan urusan tanah, Bapak dan Ibu. Bagaimana nih kalau yang meninggal itu punya deposito di bank, mau dicairkan? Maka yang meninggal baik itu Tionghoa, Bumi Putra Muslim, Bumi Putra Nasrani, maaf keturunan Arab India, banknya minta saya dibikin di depan notaris. Nah, gimana nih kita menghadapi permintaan itu? Nah, dasar hukumnya dalam buku kedua pedoman Mahkamah Agung mengatakan bahwa jika seorang mempunyai deposito meninggal dunia, apakah yang bersangkutan almarhum WNI Tionghoa, Bumi Putra Muslim, Bumi Putra Nasrani, Arab India boleh dibuat di bawah tangan dan didaftarkan di pengadilan. Nah, selanjutnya pada waktu itu Ketua Mahkamah Agung Pak Purwoto Ganda Subrata mengatakan kalau mau dibikin notaris silakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau itu sudah dibuat, maaf yang bersangkutan Muslim, ya sudah dibuat SKW-nya depan lurah camat, tapi banknya minta, saya minta di depan notaris lah. Nah, akte yang kita buat adalah penegasan ahli waris. Ya, saya ulangi lagi, penegasan ahli waris yang hadir seluruh ahli waris dari almarhum. Di dalam akte notaris dikatakan mereka telah membuat SKW di depan lurah dan camat dengan surat nomor sekian, tanggal sekian, bahwa mereka hendak menegaskan bahwa ahli waris dari almarhum Tuan A itu adalah istrinya B, dua anaknya C dan D, bahwa almarhum meninggalkan deposito di bank apa dan mereka bermaksud untuk mencairkan, ya. Itu adalah buku kedua pedoman Mahkamah Agung, ketentuannya demikian. Nah, yang berikutnya mengenai kedewasaan, ya. Kedewasaan ini ada dua peraturan, hati-hati nih, ya, Bapak dan Ibu. Kalau yang menghadap itu usia 18, 19, 20, saya bilang hati-hati sekali. Yang menghadap, ya, seorang usia 18, 19, 20 belum menikah, membuat akte jual beli, membuat akte hak tanggungan, hati-hati sekali, ya. Kenapa harus hati-hati? Oleh karena ada dua komponen peraturan menyatakan dewasa. Yang satu pasal 330 yaitu dewasa 21 tahun. Yang empat mengatakan usia 18 tahun dewasa. Di mana diatur? Putusan Mahkamah Agung 13 Oktober 1976 nomor 477. Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Surat Edaran Menteri ATR nomor 4 2015. Nah, apa yang mesti diperhatikan? Jika dalam hal ini yang menghadap usia antara 18 dan 20 melakukan perbuatan hukum, minta kedua orang tuanya membuat pernyataan di atas meterai 10.000 menyetujui tindakan hukum anaknya untuk menjual atau membanyak tanggungan. Kenapa? Ceritanya terjadi demikian. Di Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo, ada seorang ayah dapat kredit dari bank, jumlahnya cukup besar, pinjamannya 50 miliar, tanahnya, jaminannya juga cukup mahal, 100 miliar. Nah, bank tidak keberatan, karena tanahnya itu akan dijadikan anggunan, dan tanah itu milik anaknya yang umur 18 tahun. Dipasanglah hak tanggungan. Pada setahun kemudian kredit macet, mau dilelang, ayahnya menggugat anaknya dengan pasal 330. Memang ini niatnya tidak baik, ya. Nah, akibatnya kan lelang nggak bisa dilaksanakan. Nah, kita tahu proses peradilan ada 3 tingkat, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung kan. Akhirnya bank mengalah, ya udahlah, kamu bayar aja, lunasin, dipotong 10% dari pinjaman, daripada pusing. Nah, jadi gimana? Disinilah yang dikatakan faktor kejahatan intelektual, white collar crime itu luar biasa, ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Bagaimana jika yang menghadap itu belum usia 18 tahun, umur 15, 17, hendak menjual, mesti minta penetapan pengadilan, ya, sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pasal 393, Jungto pasal 48 Undang-Undang Perkawinan. Berikutnya, keadaan tidak hadir, diatur pasal 1467. Artinya apa? Ahli warisnya 3.
yang datang 2 orang 1 nggak ketahuan, dia katanya kerja di luar negeri nggak pulang-pulang. Maka tidak mau yang tidak hadir itu menitahkan penetapan pengadilan untuk nanti siapa, mungkin saudaranya, kakaknya atau adiknya sebagai wali. Jual beli dilaksanakan dengan catatan bagian pihak yang tidak hadir titipkan di pengadilan negeri. Nanti kalau dia hadir uangnya dikembalikan. Itu ketentuan. Nah, pasal 467 ditambah angka 1 ditambahnya di pasal berapa? 1467 ya. Jual beli suami istri dilarang. Jangan ya Bapak dan Ibu melakukan jual beli suami istri. Termasuk juga mereka udah bikin pisah harta. Tidak boleh. Karena apa? Bisa menimbulkan kerugian pihak ketiga. Halaman berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu dengerin aja, nanti makalah ini semua dibagikan ya. Bagaimana dengan hibah suami istri juga dilarang? Tidak boleh ya, hibah antar suami istri dilarang. Nah, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan sekalian ya. Nah, kadang-kadang kita membuat akte ya, di mana yang hendak menjual itu maaf kondisi keadaan tidak sehat, maaf habis sakit stroke, nggak bisa tanda tangan, bicara juga susah. Nah, bagaimana? Pola aja, jangan dilakukan. Bisa timbul perkara. Dan ini sudah terjadi ya di Jawa Timur. Sudah selesai, menyesal karena nggak berapa lama kemudian harga tanah meningkat karena ada satu proyek yang besar yang melewati tanah yang dijual. Kawin, mohon maaf, 5 menit lagi waktunya Pak. Mohon maaf. Ya. Waktunya 5 menit. Oke. Baik, jadi saya kira semua makalah ini dibagikan. Nanti tinggal Anda baca-baca aja. Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanya WA ke saya. Ya, karena ini masalahnya makalah itu adalah kelengkapan mengenai apa putusan perjanjian kawin segala macam. Baik, saya kembalikan kepada Tasya. Kita langsung aja bertanya jawab. Silakan. Nanti silakan makalah dibagikan. Saya mau tanya jawab mengenai, kita mulai dulu dengan kuasa ya Pak, dari Ibu Ine Mulyati. Ini tentang kuasa ya Pak, Ibu Ine Mulyati dan Ibu Idayanti. Ibu Hidayati Pandan. Jadi gini Pak Win, saya banyak menemukan akte kuasa jual digunakan dalam proses AJB dan balik nama. Yang notabene pemberi kuasa diketahui sudah meninggal dunia dan itu disampaikan kepada saya ketika sebagaimana kita tahu gugur kuasanya karena meninggal. Tapi prosesnya udah balik nama Pak. Terus Ibu Hidayanti juga menanyakan akte kuasa itu dijual itu dilarang. Mungkin bukan dilarang kali ya Bu, yang dilarang itu akte kuasa jual yang mutlak. Silakan Pak Win. Jadi begini jawabannya, kalau kita menerima klien hendak jual beli hanya membawa akte kuasa menjual, ya kita harus hati-hati. Pertama hati-hati, apakah yang membuat kuasa itu masih hidup atau sudah meninggal. Satu. Yang kedua, ini sebetulnya adalah urusan utang piutang dagang, kreditur dan debitur, sehingga si debiturnya itu punya sertifikat, suruh bikin kuasa jual sama krediturnya. Ya, ini juga masalah. Ya, hati-hati sekali. Artinya kalau ada kuasa menjual, mesti hati-hati. Kenapa bisa terjadi? Ini hati-hati ya, saya hanya menyampaikan sering terjadi perkara. Menjawab pertanyaan tadi nih, udah dibuat baru ketahuan si pihak pemberi kuasa udah meninggal. Bagaimana status hukumnya nih? Karena sudah ketahuan. Ya kalau ahli warisnya nggak menggugat ya nggak apa-apa. Ya kan? Kalau menggugat bisa batal gitu. Itu aja jawabannya. Ya, Saudara Tisya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, kedengaran Tisya belum di-unmute Anda. Anda masih di-unmute. Pertanyaan tentang PJB, Pak. Ini pertanyaan saya pribadi PJB. Kalau PJB pengikatan jual beli dengan opsi membeli kembali, bagaimana Pak? Terus juga ada peraturan terkait pasal 20. Mahkamah Agung RI melarang jual beli dengan hak membeli kembali itu adalah penyelundupan utang piutang. Ya.
ada putusan Mahkamah Agung melarang ya perjanjian jual beli dengan hak milik kembali pengikatan ya, karena itu bersifat adalah utang piutang ya, artinya ini terselubung. Jadi jangan membuat akte pengikatan jual beli dengan hak membeli kembali di Pajak adalah kewajiban PPAT untuk membayarkan pajak para penjual dan pembeli. Terus bagaimana pertanggungjawaban PPAT? Ada ketentuan. Jadi ada ketentuan sebelum PPAT melakukan jual beli harus kalau sudah lunas itu dibayar dulu pajak-pajaknya. Ada ketentuannya. Jadi dalam hal ini memang peraturan begitu, pajak harus dibayar dulu. Baik itu pajak yang ini kan ada Undang-Undang 28 tahun 2009. Undang-Undang 28 2009. Terhutang pajak pada saat terjadi pelunasan. Jawabnya wajib dibayar ya. Itu aja dipenuhi para teman-teman PPAT. Ya, berikutnya. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita ya Pak untuk membayarkan dan memastikan itu terbayar ya Pak ya. Nah ini pertanyaan dari Priya Takarya Utama dan Hendro Budi Antoro ini mengenai warga negara asing Pak. Warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing ini tanpa pisah harta dan dia akan menjual tanahnya sekitar 3 tahun kemudian mereka akan menjual tanahnya. Bagaimana prosesnya Pak? Terus juga mengenai hibah wasiat. Di mana pelaksanaan? Ya, Pak. Yang hibah wasiat bagaimana? Hibah wasiat kenapa? Yang hibah wasiat ini hibah wasiat dilaksanakan di mana pelaksanaan wasiatnya sudah berstatus WNA pada saat pelaksana wasiat itu pada saat mau dilaksanakan ternyata udah berubah Pak statusnya jadi WNA. Bagaimana Pak? Jadi jawaban yang pertama dulu. Pertanyaan tadi kan yang pertama itu mengatakan tadi apa hasil yang pertama tadi yang ditanyakan apa tadi? Warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing tanpa pisah harta Pak. Ada Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria yang boleh memiliki tanah hak milik dan HGB warga negara Indonesia. Jika WNI menikah dengan WNA tanpa pisah harta, tidak boleh lewat 1 tahun, harus sudah mengalihkan haknya kepada WNI kalau tidak gugur. Jadi jawaban pertanyaan yang pertama, tanahnya sudah gugur. Tapi kalau ada bangunan rumah tinggalnya boleh dijual nggak? Boleh. Bentuk aktenya akte notaris, bukan akte PPAT. Jual beli bangunan rumah dengan pelepasan hak. Nanti di awal akte diuraikan penjual itu ada seorang WNI dan karena menikah dengan suaminya WNA sudah lewat 1 tahun pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik HGB pasal 36 ayat 2. Jawabannya boleh dijual tapi bentuk aktenya akte notaris ya. Itu jawabannya. Dengan pelepasan hak ya Pak ya? Iya. Dengan pelepasan hak. Karena haknya sudah gugur. Nah jawaban yang kedua, selama pelaksana wasiat sudah warga negara asing tinggal di Indonesia boleh. Ya, jawabannya dia sudah tapi tinggal di Indonesia masih boleh. Yang tidak boleh pelaksana wasiat dari awal sudah warga negara asing, ya warga negara Jepang, Amerika, Korea. Kenapa nggak boleh? Kalau nanti dia pulang ke negaranya gimana? Ya dong, kan warga negara asing. Dia pulang ke negaranya, ke Jepang atau ke Korea. Nah pada saat nanti buat wasiat meninggal siapa yang melaksanakan? Jangan, ya jawabannya begitu. Jadi harus dicari orang Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia ya Pak? Betul, kalau warga negara asing tadi masih Indonesia nggak ada masalah. Berikutnya.
Pak, ini mengenai saat ini nih Pak, dengan kondisi saat ini kan harga transaksi ini banyak menggunakan harga pasar Pak. Ini pertanyaan dari Muhammad Satria ya. Jadi kan harga transaksi ini menggunakan harga pasar untuk pajak di masa pandemi ini Pak, harga jual beli ini di bawah harga pasar, di bawah harga NJOP juga Pak. Jadi pajak kan biasanya minta minimal NJOP ya Pak. Sebetulnya kan di dalam ketentuan disebutkan minimal harga jual beli sesuai dengan NJOP, ya. Tapi pelaksanaan di lapangan kadang-kadang kepala kantor BPN itu bisa menerima, tapi dengan menambah berapa persen gitu loh. Ini semacam kebijakan dari masing-masing kepala kantor. Tapi kalau di bawah bagaimana? Nah, di bawah ini kan memang ada ketentuannya harus minimal NJOP atau harga pasar, harga transaksi sesungguhnya. Itu aja jawabannya. Yang paling tinggi ya Pak. Ini ada pertanyaan juga Pak mengenai karena kondisi saat ini Pak, apa boleh tanda tangan di tempat tinggal penghadap dan di luar jam kerja PPAT semasa PPKM? Sebetulnya begini, jabatan PPAT itu bukan pegawai negeri. Bukan pegawai negeri. Ya seperti notaris kan. Notaris adalah pejabat pembuat akta otentik. Artinya apa? Dia sebetulnya bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu ada jamnya. Ya, kalau notaris itu jam 10 malam orang bikin wasiat ke rumah sakit karena dia itu masih sehat, cuma mau dioperasi jam 12 malam takut meleset, dia takut bikin wasiat. Berarti artinya apa? Boleh. Nah, PPAT bagaimana? Cuma ada surat edaran agar PPAT dalam menjalankan jabatannya mengikuti jam kerja kantor kepala kantor BPN. Ya ikutin ya, itu aja. Ya, jawabannya. Ini ada pertanyaan Pak. Beberapa ya dari hampir mirip pertanyaan dari Andriani Nirawati, Ferry Indra Bucari, Iren, Rusmala Dewi, Anis Puro Hida dan Odessa. Ini hampir-hampir sama Pak mengenai perlindungan PPAT saat menghadapi sidang di pengadilan berkaitan dengan aktanya, terus kiat-kiat menjadi PPAT agar terhindar dari yang jahat gitu loh Pak, pengguna jasa yang jahat. Itu bagaimana gitu Pak? Pertama, pelindungan PPAT diatur dalam putusan Mahkamah Agung nomor 702 huruf K besar garis miring SIP garis miring tahun 73 tanggal 5 September 73. Silakan mau catat boleh, enggak juga nggak apa-apa. Putusan Mahkamah Agung nomor 702 K besar garis miring SIP garis miring 73 tanggal 5 September 73. Isinya apa? Akte otentik ya Pak, yang dibuat oleh pejabat autentik, baik notaris maupun PPAT berdasarkan bukti formal dan keterangan para pihak dituangkan dalam akte otentik. Jika terjadi masalah hukum di antara para pihak, tanggung jawab para pihak sendiri. Saya ulangi lagi ya, putusan Mahkamah Agung nomor 702 huruf K besar garis miring SIP Sierra India Papa garis miring 73 tanggal 5 September 73. Isinya akte otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akte otentik yaitu notaris maupun PPAT berdasarkan bukti formal dan keterangan para pihak yang dituangkan dalam akte otentik. Jika terjadi masalah hukum di antara para pihak, tanggung jawab para pihak. Jadi kalau menghadap menggunakan KTP palsu, akte nikah palsu, kartu keluarga palsu. Kalau yang menghadap itu seorang wanita, termasuk pakai bulu mata palsu, itu bukan tanggung jawab si PPAT-nya. Kalau ada masalah hukum, tanggung jawab dia sendiri. Karena PPAT membuat akte berdasarkan bukti formal. Bukti formal bukan bukti material. Kedua, berdasarkan keterangan para pihak. Di depan PPAT bilang jual beli sudah lunas, padahal belum. Ternyata ada utang piutang dagang. Kalau ada perkara bagaimana? Ya tanggung jawab mereka sendiri, bukan tanggung jawab PPAT. Itulah perlindungan PPAT diatur dalam putusan Mahkamah Agung. Ya, 702 K besar SIP 73. Demikian Tasya. Pak, berarti sekarang disaranin dong ya Pak untuk membeli itu Pak mesin KTP elektronik untuk mengetahui benar
ini KTP itu palsu apa sebetulnya enggak gitu Pak? sebagai kelengkapan, tapi tidak, karena sebagai pejabat otentik itu berdasarkan bukti formal. Bukti formal, contohnya apa? Seorang petugas imigrasi di bandara-bandara, dia menjalankan jabatannya, menerima tamu luar negeri masuk ke wilayah RI. Tamu luar negeri bawa paspor, ya, dilihat di fotonya paspornya sudah sama, di stempel. Gimana kalau paspor itu palsu? Bisa nggak petugas imigrasi dihukum? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada pasal 50 KUH pidana. Pasal 50 mengatakan seorang menjalankan peraturan tidak bisa dipidana. Tuh, pasal 50 KUH pidana. Jadi kalaupun itu sampai akte nikah dipalsukan, atau keluarga dipalsukan, Yang penting jawab. Itu demikian jawabannya, Tasya. jadi intinya kita untuk akte PPAT itu bukti Bukan formal bukti dan materi. keterangan para pihak ya Pak Keterangan ya. para pihak Yang paling dituangkan. penting ya. Bukan mati. Ya. Ya benar Pak. Pak, ini mau tanya Pak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 pada pasal 90 PP Nomor 18 2021 menentukan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atas perjanjian sewa atas tanah terdaftar ke kantor pertanahan, dan yang pasal kedua pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada daftar umum dan atau sertifikat hak atas tanah. Pertanyaannya, apakah PPJB bisa didaftarkan di buku tanah? Intinya bagaimana? Tasya yang Dari ditanyakan tadi. Umanailo. Ya, jadi Ini intinya bagaimana? kan ada peraturan baru Pak dari Cipta Kerja. Ya. Apakah PPJB bisa didaftarkan di buku tanah? Pertanyaannya Pak, PPJB dapat didaftarkan di buku tanah? Saya jelaskan dulu ya. PPJB itu namanya Perjanjian Pengikatan Akan Jual Beli. Artinya itu bisa batal. Kenapa? Para pihak mengatur ataupun dibatalkan. Nah, PPJB itu bukan alat bukti yang sempurna, ya. Jadi kalau PPJB itu didaftarkan hanya sebagai registrasi, tidak ada masalah, tapi tidak punya kekuatan hukum mengikat pihak ketiga. Seorang yang mendapatkan kredit dari bank, kemudian dia membawa akte PPJB yang ditujukan pada bank bahwa dia sudah melakukan pembelian lunas, bank akan minta mana sertifikatnya, sudah atas nama pembeli belum. Jadi selama itu belum, kekuatan pihak ketiga belum mengikat. Sifat pendaftaran itu hanya sebagai... Halo? Putus-putus ya? Didaftarkan di sertifikat, mau ditulis begitu? Iya. Sewanya itu bagaimana Tasya? Iya, ini sekarang ada aturan baru Pak, bahwa PPJB itu juga dicatatkan Pak. Apakah ini praktek ini sudah Ada terjadi di mana? Di sesuai sertifikat? aturan atau belum? Iya, di buku tanah, di BPN. Buku tanahnya sudah dicatat di buku tanah gitu Pak. Iya. Ini peraturan baru Pak, Cipta Kerja yang kemarin. Bu Tisa masih di mute. Bu Tisa masih di mute. Iya, halo? Administratif lah. Sifatnya bersifat administratif aja. Kalau batal bagaimana? Jadi- itu bisa batal. Jadi ini, Iya, kedengaran nggak Tasya? Jadi Iya, coba maaf, Pak, daftar. mungkin- Nanti silakan untuk itu bisa di apa? Kenapa? mohon maaf, memang tadi Kenapa koneksi tadi? saya, sepertinya koneksi saya agak kurang baik Pak, jadi mungkin saya agak kurang dengar pembicaraan Bapak. Mungkin ini karena ini baru sekali ya, tahun 2021 juga, mungkin ini prakteknya belum dijalanin ke BPN kali ya Pak ya. Mungkin karena ini kan juga masih baru ya Ya Pak. nanti coba sosialisasi dengan pihak BPN, bagaimana penerapannya, kan begitu. Jadi Ya. karena masih baru, perlu sosialisasi dalam rangka implementasi penerapannya, begitu Tasya? Iya, iya Pak.
Nantinya mungkin akan ada sesi selanjutnya Ibu Titi untuk aturan yang baru ini mengenai PPJB ini. Bisa dibantu Bu Titi. Pak, ini ada PPJB lagi Pak. Memang kayaknya PPJB ini agak menarik gitu Pak. Jadi ini ada pertanyaan, gimana Pak kalau PPJB pembeli tidak mau pakai denda apabila lewat waktu pembayaran dengan alasan riba Pak. Sedangkan penjual tidak mau ada pembayaran yang mundur. Tidak mau apa? Tidak mau ada klausul mengenai denda. Maksudnya bagaimana? Tidak mau ada klausul mengenai denda apabila ada telat bayar Pak. Apabila ada telat bayar. Karena ada riba Pak di dalam denda itu. Jadi begini, tadi saya sudah menjelaskan di makalah saya juga sudah saya bagikan nanti pada peserta waktu membuat pengikatan jual beli dengan angsuran. Jangan sekali-kali mengatur hal-hal yang tidak jelas dan tidak pasti, ya. Pokoknya kalau sampai si pembeli hendak membeli rumah, tanah, dia wajib harus punya dana. Apakah itu berbentuk umpamanya logam mulia tinggal dijual atau berbentuk deposito di bank jatuh waktu. Tapi karena si pembelinya itu adalah makelar, dia hanya punya modal 1 miliar, berani beli rumah harga 5 miliar dengan harapan sudah bayar sekali ditawarin sama orang lain. Siapa tahu ada yang berani 7 miliar, dia dapat untung nanti dialihkan. Nah, pasal-pasal dalam penghitungan jual beli yang tidak sempurna diatur biasanya berakhir dengan perkara. Ya, itu aja. Jangan udah pakai denda-denda, nggak usah. Begitu si pembeli lalai melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya, otomatis penghitungan jual beli batal. Berarti apa? Ya artinya bukan merasa kasihan, enggak. Memang si pembeli harus punya uang dong. Nah, kalau dikenakan nanti bunga bank, istilahnya mau dipakai apa, itu menimbulkan kesempatan berperkara. Ya kan? Udah nanti kewajibannya dendanya nggak dibayar, istilahnya nggak usah lah bunga bank denda aja gitu. Udah dendanya nggak dibayar, angsuran berikutnya nggak dilakukan, pasti si penjualnya kan marah-marah, masa saya hanya punya uang sekali saja lainnya nggak terima. Dia lapor, merasa ditipu ke polisi. Nah berarti apa? Sebagai notaris akan dipanggil-panggil oleh polisi untuk menjelaskan ini gimana ceritanya. Buang waktu, maka ikutin yang tadi saya sarankan. Gitu, Mas ya. Tapi Pak, kalau misalnya dilihat dari nilai fairness ya Pak, fairness. Kalau misalnya itu angsuran 12, terus dia macet di bulan ke-8 gitu Pak, macet. Jadi ini pelaksanaannya memang kalau dia sudah angsuran 12 kali 11 terlambat. Kita lihat itikat baiknya si pembeli. Kalau memang dia itu baik ya karena waktu terlambat, karena apa? Karena pada waktu itu bagian keuangannya sedang cuti, dia lupa melakukan angsuran pembayaran. Ya kan itimatif kan istilahnya tergantung berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari penjual gitu kan. Yang saya maksudkan tapi itu kalau dari awal tergantung penjual. Ya, tapi secara istilahnya kenapa dalam peringatan kita mengatur pasal-pasal tadi, dari awal kita sudah membicarakan secara pahit, secara jelas ini loh. Ini Anda harus punya uang dananya sempurna. Ya kan? Nah, kalau sudah itu disepakati, baru kita buat. Kalau kita buat akte sempurna, kita jauh dari masalah. Itu aja jawaban saya. Ya. Nah ini ditanya juga Pak, izin bertanya Pak Tumpal Nabaho nanya, izin bertanya bagaimana dengan developer yang ada buyback garanti, apakah sama dengan jual beli dengan hak membeli kembali? Itu menjamin ya, kalau nanti si pihak siapa pembelinya nggak bisa bayar angsuran akan diambil alih oleh developer, kan begitu? Iya. Ya kalau memang developernya dan mempunyai kesanggupan ya silakan aja. Berarti ini nggak melanggar yang melanggar yang MA, peraturan MA Pak? Yang maksudnya bagaimana? Kan ada pembelian opsi membeli kembali ini Pak di dalam sini perjanjian PPJB-nya. Bukan, maksudnya itu kan dalam arti kata antara perjanjian utang piutang. Ini kan developer bukan utang piutang. Yang dimaksud ke dalam Mahkamah Agung A dan B orang perorangan. A menjual pada B dengan hak nanti B membeli kembali, itu yang nggak boleh. Kalau developer masa utang piutang kan nggak mungkin, bukan? Tidak termasuk itu. Tidak termasuk utang piutang ya, karena ini pembelian dari developer. Pak, ini ada pertanyaan dari Monica Sutanto.
Ada kasus seorang suami istri yang perkawinannya tidak tercatat secara hukum, dan untuk kakaknya mereka terpisah, yaitu masing-masing. Untuk tanah yang diatasnamakan suami, apakah bisa diproses balik nama dengan jual beli ke nama istri? Karena pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum dan kakaknya terpisah. Jawabnya bisa dan boleh, karena perkawinan Undang-Undang Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1/74, Undang-Undang Perkawinan di Pasal 2 mengatakan perkawinan sah menurut kepercayaan agamanya dan dicatatkan di kantor pencatatan nikah sesuai dengan subjek hukum. Kalau dia Muslim di KUA, kalau pendata di kantor catatan sipil. Selama mereka belum mencatatkan itu, mereka bukan suami istri, maka boleh dilakukan peralihan antara A dan B. Itu aja jawabannya. Ya, karena secara hukum belum tercatat ya Pak ya. Ya. Pak, ini untuk kita menjaga PPAT gini Pak. Apakah putusan Mari yang 702 tadi boleh dituangkan dalam akte? Artinya kebenaran material menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak akan melibatkan pejabat PPAT jika keterangan dan data yang diberikan tidak benar atau palsu. Dimasukkan di dalam. Biasanya yang sering dilakukan di dalam akte jual beli PPAT bukan kalimat putusan Mahkamah Agung, ada pasal yang menyatakan pihak penjual menjamin kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimilikinya. Ya, itu ada di dalam akte jual beli. Artinya dia sudah menjamin nih. Karena kalau sampai dia menggunakan pemalsuan segala macam, nanti kita bebas, nggak akan ditarik sebagai pelaku bersama nih. Kadang-kadang maaf nih, kan penyidik anggap, nah ini kamu kerjasama nih, ya kan? Maka dengan pernyataan itu berarti sudah secara hukum ini yang menyatakan si pihak ini loh penjual, ya kan? Maka secara hukum sudah menjadi jarang ya, itu sudah Mahkamah. Ini hanya pemahaman saya kalau terjadi ada perkara, itu aja sih. Iya Pak. Jadi nggak usah dimasukin ya Pak di dalam situ, di dalam akta ya. Nggak perlu ya. Kitanya aja lebih menggali ya Pak. Silakan. Mengenai kebenaran. Pak di Rusmedina, Pak, mengenai akte kuasa, misalnya akte kuasa sudah 2 tahun, apakah kuasa itu bisa kita laksanakan dengan buat pernyataan di bawah tangan yang isinya bahwa pada saat akte kuasa ini dilaksanakan pemberi kuasa masih hidup yang menjadi tanggung jawab penerima kuasa, atau harus kuasa dibuat baru? Maksudnya ini kadaluarsa kali ya Pak ya, karena jangka waktu ya. Diperbarui lebih aman. Diperbarui. Ya kan? Diperbarui lebih aman. Ya betul. Jadi kalau kuasa itu kira-kira yang kita sebagai PPAT Pak, kalau terima kuasa itu kira-kira berapa bulan Pak yang menurut? Ya sebetulnya kan memang intinya tadi saya katakan kalau kuasa dibuat secara notaris bisa saja baru dibikin 3 minggu ya, yang membuat kuasa sudah meninggal, bisa aja kan. Maka di sini dimintakan aja satu pernyataan pakai materi 10.000 dari penerima kuasa bahwa pemberi kuasa pada saat ini masih hidup. Udah gitu aja, kalau ada apa-apa jadi kita lebih tertolong, begitu. Itu aja. Pak, ini ada pertanyaan dari Mami Jatmiko. Dalam kasus pengampuan, ada kewajiban untuk mendaftarkan ke BHP, yang selanjutnya BHP akan melakukan sumpah dan mengumumkan tentang pengampuan tersebut ke BNRI. Banyak kasus terjadi dengan adanya penetapan pengampuan dan izin menjual saja sudah cukup. Apa akibat hukumnya jika hal tersebut dilakukan di mana pengampuan tidak melibatkan BHP? Jadi begini, kalau nanti ada istilahnya ada anak di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum kan tidak bisa, mesti diangkat siapa sebagai walinya. Pasal 393 KUH Perdata junto pasal mengenai 48. Tapi ada putusan pengadilan agama. Penunjukan wali bagi muslim itu dibikin oleh pengadilan agama. Ada putusan pengadilan agama. Ya. Jadi pengadilan agama kalau yang itu walinya itu adalah subjeknya itu adalah muslim, anaknya juga muslim, dikeluarkan oleh pengadilan agama. Keputusan suku kedua pedoman Mahkamah Agung. Oke, siap Pak. Pak, ini kita lanjut pertanyaan dari
Rahmayanti, berdasarkan sertifikat Pak objek tanah, dari sertifikatnya objek tanahnya terletak di Kabupaten A. Namun dari SPPT PBB objek tanah terletak di Kota A. Apabila ada perbuatan hukum atas objek tanah tersebut, kantah mana yang berwenang untuk memprosesnya, Pak? Di mana lokasi tanah tersebut? Di lokasi tanah, tapi di sertifikatnya berbeda. Sertifikatnya di objek tanah, Pak. Tapi PBB-nya di kota lain, di tetangganya gitu, Pak. Tetap di lokasi tanah itu berada. Pejabat di mana lokasi tanah itu berada yang harus membuat. Ya. Jadi kita harus bertanya sama BPN lagi. Wilayah kerjanya harus wilayah kerja di mana tanah itu berada. PPAT Tangerang yang bikin aktenya tanah yang di wilayah Tangerang, nggak bisa yang ada di umpamanya Serang atau di mana, nggak bisa. Jadi di mana lokasi tanah? Iya, tapi gimana lihat lokasi tanahnya ya Pak? Kalau di ngelihatnya dari sertifikatnya dong berarti ya, bukan lihat dari SPT PBB-nya ya Pak, karena berbeda. Untuk lebih sempurna, minta keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan. Oke. Itu jauh lebih sempurna. Mengenai letak tanahnya, apa itu kewenangan dari salah satu kantor pertanahan tersebut ya Pak ya? Itu aja. Ini Pak ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan ini mengenai notaris ya Pak. Menganalisa tingkat resiko beneficial owner. Gimana notaris bisa menganalisa tingkat resikonya itu Pak dalam pemilihan beneficial owner ya Pak? Dari Pak Ramli ya. Iya. Beneficial owner Ini, itu amanat dari Peraturan Presiden nomor 13. Ya, Peraturan Presiden 13/2018. Pemilik manfaat. Pemilik manfaat itu kalau di dalam pembuatan PT selalu siapa pemilik manfaatnya, ya kan? Kalau di dalam yayasan siapa pemilik manfaatnya? Kalau di koperasi siapa pemilik manfaatnya? Perkumpulan siapa pemilik manfaat? Kita harus mengisi, itu ada kolom-kolom A, B, C, D, E. Nah, kalau seandainya yayasan pemilik manfaatnya ketika ada yang namanya organ pembina, ya organ pembina. Kalau pembina satu orang ya satu orang. Kalau 3 orang, 3-3-nya diisi. Kalau perkumpulan siapa? Yaitu pengurus perkumpulan. Kalau PT, nah kalau PT, mungkin PT itu ada namanya pemilik manfaat. Umpamanya grup RCTI, tahu ya, grup RCTI, itu Pak Haritanu Sudibyo, bisa saja dia yang mengendalikan pemilik manfaat itu. Kalau grupnya para, yaitu Pak Khairul Tanjung, umpamanya. Itu kan dari grupnya ini apa, Trans TV begitu. Jadi itu adalah BO itu siapa yang akan memiliki manfaat, termasuk yang pengendali. Nah, BO itu sebetulnya adalah amanat daripada FATF. Apa FATF itu? Financial Action Task Force. Lembaga antar negara yang bergabung dengan pemerintahan G20, 20 negara. Nah, mereka bergabung membuat undang-undang pencegahan pencucian uang, pemberantasan terorisme. Indonesia ini salah satu anggota yang tinggal satu langkah lagi akan diterima sebagai anggota tetap FATF. Maka rekan-rekan PPAT, notaris, pada waktu yang mendepan ini akan ada namanya tim pemantau kepatuhan menjalankan jabatan itu. Ini sebetulnya adalah tindak lanjut daripada pihak asesor FATF meninjau Indonesia ini undang-undang sudah ada nih. Undang-undang pencegahan pemberantasan pencucian uang ada dong. Undang-undang terorisme ada. Cuma implementasi dilaksanakan nggak begitu? Ya kan? Ya. Ada nggak pelaksanaannya? Nah kalau pelaksanaan nggak dilaksanakan, kita udah tahu ya. Kemudian tidak melaksanakan berarti kita belum sempurna. Oleh karena itu teman-teman notaris PPAT, kalau nanti ada kedatangan tim ya, istilahnya kepatuhan itu hanya melihat itu loh, apakah Anda sudah lapor. Kalau nggak ada yang dilaporkan ya nggak usah begitu. Nah, ada lagi yang memang kadang-kadang sekarang jadi timbul masalah. Oh, rekening koran dilihat. Nah, apa hubungannya rekening koran? Kita lihat, yaitu di pasal 3 Undang-Undang 8 2010 PP 43 2008 adalah hubungan kerja. Jadi apa? Notaris sebagai PPAT ada yang dipercaya untuk melakukan pembayaran pembebasan tanah. Tuh, PPAT dikasih duit 50 miliar, 100 miliar.
Terus dibayar-bayar kepada pemilik tanah. Nah, takut uang yang digunakan itu uang hasil kejahatan. Nah, ini kan bisa repot begitu loh. Nah, bagaimana PPAT suruh membayarkan uang BPHTB? Dan jumlahnya gede, bukan 1 juta, 2 juta, 20 miliar. Karena harga tanahnya besar. Nah, PPAT kan takut nih, jangan-jangan uang ini uang kejahatan. Gimana untuk melindungi PPAT? Buatlah surat pernyataan pakai meterai 10.000 dari yang bersangkutan menyatakan uang untuk BPHTB itu adalah uang hasil bukan kejahatan. Kalau terbukti uang kejahatan, risiko dia yang ditangkap, kita PPAT ini bersih. Paham? Nah, itu aja. Kasih ya. Pak, ini tanya, kalau balik lagi ke beneficial owner, nah itu kalau misalnya koperasi siapa ya Pak yang jadi Pengurus koperasi. beneficial owner? Pengurus koperasi. Pengurus ya? Berarti ketuanya ya Pak? Ya, jadi dari itu aja. Ketua sekretaris boleh. Kalau misalnya BO-nya itu boleh nggak kita pilih semua pemegang saham Pak? Nah, kalau untuk PT, kalau PT itu, nah tadi saya katakan bukan siapa yang mengendalikan. Oh. Kalau kita bilang Indomaret, Antoni Salim umpamanya. Iya dong, Benar, grupnya iya. BTA gitu. Jadi kalau grupnya Para itu Pak Khairul Tanjung. Ya kemudian itu namanya nggak ada, tapi dia yang bisa mengendalikan gitu. Ya tapi kan nggak mau Pak namanya disebut sama company-nya. Nah, dicantumin di BO Pak sama perusahaannya. Ya, jadi pasti mereka kan mintanya direkturnya Pak. Peraturan itu kan sebetulnya mempunyai sesuatu yang mengikat. Kalau kita ke bank nih mau transfer uang di atas 100 juta mesti ngisi formulir loh. Iya. Kalau enggak banknya nggak mau melaksanakan. Ya dong, dia cuma menyebutkan ini dananya mau dikirim kemana, uangnya dari mana, ya kan? Akunnya itu pencucian uang. Ya gitu aja atasnya. Jadi untuk melindungi kita bikin surat pernyataan untuk company-nya bahwa siapa BO-nya yang dipilih mereka ya Pak ya. Oke. Ya. Pak, ini mengenai pembuatan, ini ada pertanyaan lagi mengenai pembuatan akta hibah wasiat yang berisi pemberian hibah berupa tanah SHM kepada salah satu anak. Ketika pemberi wasiat sudah meninggal, bagaimana teknis untuk balik nama ke atas nama si penerima hibah wasiat? Apakah perlu dibuatkan akta hibah dengan pihak pemberi hibah diwakilkan oleh pelaksana wasiat, atau dengan akta wasiat tersebut bisa langsung dibalik nama ke atas nama penerima wasiat? Jawabnya harus dibuat SKW. Surat keterangan wasiat. Pak, itu dengan subyek hukum. Tapi saya ada di dalam PP mengenai wasiat juga ya Pak ya. Ini mengenai pembagian harta warisan Pak. Ada di dalam PP 2497 pasal 42 ayat 4 Pak. Yang menurut keterangan bahwa hak atas tanah jatuh kepada seorang penerima warisan. Jadi tanah tersebut bagaimana prosesnya Pak? Apakah bisa tanah tersebut belum dibalik nama waris kepada seluruh ahli waris berdasarkan SKW bisa langsung dibalik nama ke salah satu penerima waris dengan menggunakan akte notaris Pak? Dalam praktek harus dibuatkan terlebih dahulu surat keterangan ahli waris. Contoh, A membuat surat wasiat menyatakan seluruh harta peninggalannya itu serahkan pada anaknya yang paling besar. Anaknya ada 3 orang nih. BPN tidak mau membalik nama ke nama si anak paling gede karena apa? Ada pasal 913, 914 hak legitim porsi. Ya dong. Kalau berani dibalik nama, nanti apa akibatnya? Bisa nanti digugat BPN. Iya kan? Kan itu namanya ada hak yang mengatakan hak bagian mutlak, nggak boleh dihilangkan. Nah, di sini maka perlu buat SKW. Kemudian di dalam hukum waris Islam ada kompilasi hukum Islam pasal 195 yang boleh dihibah wasiatnya maksimal 1/3. Ya kan? Berarti apa? Berarti memang harus memenuhi ketentuan, nggak bisa. Dalam praktek harus buat SKW dulu, baru dilaksanakan. Demikian jawabannya, Kas ya. Oke. Tapi kalau misalnya dibikin SKW, ini prakteknya nggak bisa PP 2497 ini Pak.
bahwa adanya akte tentang pembagian hak mewaris? Nggak bisa, saya yakin nggak bisa langsung dengan wasiat dilaksanakan. PP tidak mau. Kita bicara praktek loh, penerapan implementasi di dalam praktek, ya. Karena tadi bisa macam-macam tuh, adanya ahli waris yang mempunyai hak legitim porsi ditinggalin gitu loh. Kalau misalnya jadi semua ahli waris setuju, Pak? Kalau saya ulangi lagi, kalau ada wasiat yang dibuat, wasiat itu saya bilang adalah wasiat di notaris ini ya, wasiat umum. Berarti kalau mau dilaksanakan, meskipun ada pelaksana wasiat, harus dibuat surat keterangan ahli waris lebih dahulu, baru setelah itu dilaksanakan. Tidak bisa otomatis dengan surat keterangan, surat wasiat itu dibalik nama. Itu jawabannya demikian buat penanya. Ya, ini penanyanya masih bertanya lagi. Jadi harus balik nama dulu ke atas nama ahli waris? Iya, harus dibalik nama dulu ya Pak ya. Betul. Berdasarkan surat keterangan ahli waris, dibikin SKW dulu, lalu dibuat dibalik nama ke seluruh ahli waris. Benar ya Pak ya? Betul, betul begitu. Habis itu baru diberikan akta APHB ya kali ya Pak ya? Ya, selanjutnya betul. ke salah satu pihak. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak. Mau tanya Pak mengenai kuasa jual, bukan kuasa mutlak dari Ramli. Dalam praktek pembuatan akte PPAT memiliki satu standar perihal masa berlaku kuasa jual itu. Misalnya kuasa jual itu dibawa ke dan dipakai oleh PPAT pada hari ini. Sedangkan tanggal kuasa jual itu sudah 5 tahun yang lalu. Bagaimana sikap kita sebagai PPAT meskipun kita kenal persis dengan pemberi kuasa dan tahu persis bahwa pemberi kuasa masih hidup? Ini saya tanyakan karena dalam praktek sebenarnya kuasa jual notarial ini dibuat sebagai turunan dari akta ikatan jual beli yang sudah lunas pembayarannya, tapi oleh notaris yang bersangkutan tidak dicantumkan bahwa kalau kuasa tidak jual itu berarti berdiri sendiri. Kalau seandainya ada kuasa jual yang mengatakan jadi begini, di dalam peringatan jual beli itu kadang-kadang dicantumkan untuk menjamin kepentingan pembeli terhadap apa yang dibelinya akan dibuatkan surat kuasa menjual dengan memakai nomor berikut dari akte ini. Nah, kalau ada kalimat itu berarti nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau akte kuasa menjual yang berdiri sendiri itu bahaya, ada urusan utang piutang, ya, itu yang bahaya sekali. Begitu, ya jawabannya bagi yang penanya. Ramli apa siapa tuh? Ramli, iya, satu kesatuan dengan akte. Jadi itu berbahaya. Tapi dia tahu Pak kalau pemberi kuasanya masih hidup. Makanya begini, kita hati-hati kalau menerima pekerjaan pengalihan hak dengan kuasa. Kita wajib menanyakan penerima kuasa bahwa akte ini sejarahnya bagaimana, ya, karena sering kejadian itu ada utang piutang dagang, ya. Jadi si pihak yang kreditur minta kuasa menjual. Nah kan repot nanti kalau ternyata ada bantahan, ini kuasa ini bukan murni tapi ada utang piutang. Jadi kita hati-hatilah kalau terima kuasa menjual. Tapi kalau penerima kuasa bilang ini sebetulnya bagian dari pengikatan jual beli yang sudah saya bayar lunas, nih ada aktenya. Nah kita laksanakan begitu, ya itu aja. Ya, supaya kita jauh lebih hati-hati menghindarkan masalah. Demikian, ya. Iya, makasih Pak. Mengenai kuasa memang agak complicated ya Pak ya. Iya benar. Pak, ini ada pertanyaan, apabila ada suami istri yang telah bercerai, telah mendapat putusan pengadilan agama, dan belum melakukan pembagian harta bersama, selama masa perkawinan mereka mempunyai beberapa sertifikat yang tercatat atas nama suami. Apabila mantan istri ingin sertifikat tanah tersebut balik nama atas nama istri, apakah bisa dilakukan balik nama? Tidak bisa. Pada saat terjadi perceraian, itu hati-hati ya. Bukti bercerai itu mesti ada akte cerai, bukan berdasarkan penetapan pengadilan. Ulangi lagi, penetapan pengadilan hanya memutuskan status hukum dan wajib ditindaklanjuti
ditindaklanjuti dengan akte perceraian, akte cerai, ya, dikeluarkan oleh instansi yang terkait. Nah, selanjutnya apa? Wajib harus ada pembagian harta bersama. Saya bilang harta bersama, harta gonogini harus dibuatkan akte pembagian. Nah, kalau belum bagaimana? Mau dijual, ya kita hati-hati, bisa ada tuntutan dari kawan nikah. Makanya yang dikatakan, yang dimaksudkan pembagian bersama atas harta gonogini dibuat oleh notaris. Notaris membuat aktenya harus sempurna. Ya, artinya apa sempurna? Yang hadir suami istri si A dan si B menerangkan mereka suami istri telah bercerai, telah dikeluarkan akta perceraian, bahwa hendak membagi harta bersama gonogini sebagai berikut. Untuk milik mantan suami akan diberikan sertifikat nomor hak milik 10/Menteng. Kemudian HGB nomor 10 disimpruk, ya. Untuk istri diberikan sertifikat, sebutkan semuanya. Mobil Rolls Royce, ya, untuk istri nomornya B910. Logam mulia 30 kilo untuk suami, itu diuraikan di dalam akte pembagian harta gonogini. Nah, yang penting apa? Yang penting harus ada kuasa dari pihak mantan suami ke mantan istri ke mantan suami untuk melakukan perbuatan hukum, mengalihkan, menjual, atau membebankan. Tanpa ada kuasa tadi jangan dibuat. Ya, saya ulangi lagi ya. Pembagian harta gonogini harus sempurna bikin aktenya. Karena pernah ada notaris membuat pembagian harta gonogini ini menyebutkan tanah-tanah untuk si A, mantan suami, mantan si B, selesai, tidak ada kuasanya. Nah, waktu mereka mau jual, mana pihak notarisnya, minta mana ada persetujuan dari mantan istri, nggak ada, yang nggak sempurna. Maka pembuatan akte gonogini, harta gonogini harus sempurna. Begitu, Mas ya. Bikin perjanjian ya Pak ya. Berarti harus menghadap pembagian harta gonogini, ya, tanah-tanah untuk si mantan suami, mantan istri boleh diuraikan. Tapi harus ada kata kuasa. Mantan suami memberi kuasa pada pengadilan negeri untuk apa? Pengadilan suami pada istri memberikan kuasa pada suami untuk melakukan perbuatan hukum. Dan kuasa ini tidak berakhir 1813. Takutnya, maaf, nanti si suaminya gitu loh, apa, dipanggil Tuhan, kan bisa, ya kan? Ya, itu aja yang mesti dibuat sempurna. Ya, begitu, Pak ya. Iya, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Surat pernyataan dari Rashmalia, surat pernyataan bahwa uang untuk pembelian tanah bukan hasil pencucian, yang apakah boleh dimasukkan sebagai salah satu klausul dalam akta, karena kadang ada klien yang tidak suka bila diminta untuk tanda tangan pernyataan. Jadi istilahnya, bahasanya hukum adalah uang yang digunakan untuk membeli itu adalah uang, bukan hasil yang melanggar undang-undang. Kalimatnya itu aja. Ya, jadi kalimat dengan melanggar undang-undang itu sudah termasuk di dalamnya mencuci uang, jual beli narkoba, jual beli segala aneh-aneh, human trafficking gitu loh. Uang bukan hasil perbuatan hukum yang melanggar undang-undang, sudah cukup. Kalimatnya itu aja. Nah, kalau memang dia memang benar niatnya, nggak apa-apa, pasti taken, nggak apa-apa ya dong. Kalau memang dia benar kok, ya pasti gitu loh. Silakan. Sebelum saya lanjut, iya Pak. Sebelum saya melanjuti lagi pertanyaan, karena memang banyak Pak pertanyaan, tapi waktu kita memang sudah sangat singkat, tinggal 10 menit lagi waktunya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, tapi untuk teman-teman mohon maaf kalau tidak bisa semua pertanyaan saya ajukan kepada Pak Win, tapi kan bisa langsung menghubungi Pak Win ya Pak ya, apabila teman-teman punya permasalahan atau ada sesuatu yang didiskusikan ya Pak ya. Nanti bisa kita share nomor telepon Pak Win juga ya. Boleh, jadi begini teman-teman, ya, peserta webinar, karena waktu sangat terbatas, jadi nanti ada pertanyaan yang belum terjawab atau sesuatu yang kurang jelas, silakan Anda WA aja ke saya. Nomornya saya 0816820587. Silakan dicatat saja. Boleh Pak diulangi Pak? 0816 820587. Nanti tanya aja WA ya. Contohnya
ini gimana nih harta bawaan itu pas undang-undang itu kan milik dari yang bersangkutan, boleh dialihkan tanpa tujuan kawan nikah, ya kan? Tapi dalam prakteknya apa yang mesti diperhatikan supaya jangan timbul masalah hukum? Saya ulangi lagi ya, harta bawaan adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum menikah, baik di KUA maupun catatan sipil, boleh dialihkan tanpa tujuan kawan nikah. Pasal 35 ayat 2, Yungto 36 ayat 2. Tapi dalam praktek kita harus hati-hati. Pertanyaannya hati-hatinya apa? Nah, hati-hatinya kita yakin 100% harta bawaan itu sebelum menikah sampai saat nikah tidak pernah dilakukan perubahan. Contoh, si A masih bujangan waktu itu membeli rumah, ya. Kemudian setelah itu dia menikah dengan istrinya si B. Kan harta yang dibawa si A itu harta bawaan dong. Tapi selama perkawin dengan si B rumahnya direnovasi. Tadinya rumah biasa bikin lantai 2 lantai. Uangnya kan harta bersama. Maka sudah bukan lagi harta bawaan, ini harta gonogini. Yang dibawa tanah kosong, ya. Waktu menikah dibangun rumah tinggal. Uangnya kan uang harta bersama. Bukan lagi itu harta bawaan. Maka kita wajib menanyakan ini statusnya bagaimana. Dulu kan waktu dibeli rumah tanahnya tanah kosong nih sertifikatnya nih. Sekarang udah dibangun. Nah berarti nggak bisa kalau mau dijual kawan nikahnya wajib ikut tanda tangan. Ya begitulah salah satu contohnya. Begitu aja. Jadi hati-hati dengan ketentuan. Nah bagaimana nih kalau seandainya suami istri udah menikah di luar negeri nih. Boleh nggak? Boleh. Perkawinan antara WNI dengan WNI luar negeri atau WNI dengan WNA di luar negeri boleh menurut undang-undang negara tersebut. Menikah di Belanda, di Amerika, di Singapura, di Malaysia. Dengan catatan setelah mereka kembali ke Indonesia wajib melaporkan perkawinan mereka. Melaporkan. Nah, di mana diaturnya? Mula-mula di pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Wajib paling lama setahun dalam hal Indonesia. Pasal 56 udah dinyatakan tidak berlaku. Dengan apa? Dengan Undang-Undang 23 2006, Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Paling lama 30 hari wajib dilaporkan. Pasal 37. Nah, gimana kalau nggak dilaporkan? Bukan suami istri. Itu aja. Nah, hal begini harus dikuasai. Ini makalah yang saya ini kasih sama Pak Nil banyak loh. Ya, silakan Anda baca buat buku pintar aja panduan nih, baca-baca pelan-pelan. Ya. Jadi kalau tadi saya nerangkan nggak keburu ya, ya udahlah nanti dibagikan aja Tasya. Ya, materinya dibagikan ke teman-teman. Nanti teman-teman silakan pelan-pelan baca, nggak ngerti tanya. Ya, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanya Tasya? Ya, Pak ini satu pertanyaan. Satu aja ya Pak, satu pertanyaan. Ya. Ya. Pak, misalnya saya diminta buat SKM. Saya karena ini dari tadi kita nggak bahas SKMHT, Pak. Ini ada pertanyaan tentang SKMHT. Pak Win, saya diminta buat SKMHT dari pertanyaan dari Dini Hayat. SKMHT, tapi masih PPJB. Apakah dimungkinkan? Karena saya keberatan buat akte SKMHT karena belum terjadi akte jual beli. Betul, jawabannya 100% betul. Jangan membuat SKMHT dengan syarat PPJB karena itu belum sempurna. Ya, harus sampai nanti sudah lunas dan sertifikat sudah senama si pihak pembeli. Nah, saya akan menjelaskan yang namanya surat SKMHT, tapi berlakunya dengan syarat. Saya ulangi ya. Boleh dibuat SKMHT dengan berlakunya syarat. Apa dengan syarat? Itu biasanya berkaitan kalau ada nasabah dari Bank A mau pindah ke Bank B. Ya, saya ulangi lagi. A nasabah Bank Mandiri. Ya, jaminannya ada di Bank Mandiri. Si A mau pindah ke Bank BNI. Kenapa? Bunganya Bank BNI lebih murah. Cuma 6%, di Bank Mandiri 8%. Ya kan? Jadi kan lebih murah. Nah, notaris yang dari Bank BNI ditunjuk, halo silakan Anda membuat dokumen yang sempurna. Berarti akan terjadi penggantian daripada kreditur.
yaitu si A nanti berubah jadi nasabah Bank BNI, dan nanti agunan-agunan yang milik si A di Bank Mandiri dipindahin ke Bank BNI, kan begitu. Nah, untuk menjamin jangan sampai ada masalah gimana? Karena kan nggak mungkin 1 jam itu, ya kan? Meroya kan nggak mungkin. Maka dibuat suatu SKMHT dengan kalimat bahwa SKM berlaku ini setelah sertifikat dibalik nama, diroya gitu, diroya dan selanjutnya diagunkan ke Bank BNI, boleh. Ya, tapi kalau SKMHT dengan dasar PPDB jangan, nanti bisa batal, bisa ada masalah gitu ya. Jadi jawabannya jangan dilakukan. Ya, Mas ya. Ya, terima kasih Pak Win atas makalahnya, pembahasannya dan penjelasannya kepada kami rekan-rekan. Terima kasih Pak Win. Dari pembicaraan kita siang ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai PPAT harus sangat memperhatikan bukti formal dan keterangan para pihak. Untuk banyaknya pertanyaan yang saya terima saat ini, mohon maaf saya tidak bisa mempertanyakan semua karena memang kita terbatas oleh waktu, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama. Ada beberapa pertanyaan karena ada pertanyaan yang saya peroleh juga dari daftar pendaftaran yang saya peroleh dari pada saat rekan-rekan melakukan pendaftaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh moderator. Untuk saat ini saya ulangi kembali bahwa semua makalah yang diberikan oleh Pak Win akan kami kirimkan melalui WAG yang saudara-saudara dan rekan-rekan sudah tergabung, dan saya ulangi lagi nomor telepon Pak Win 0816 82 05 87. Saudara rekan-rekan dapat menghubungi Pak Win. Untuk itu terima kasih Pak Win. Saya kembalikan kepada MC Ibu Heni. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Tisa dan Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister paparan materi yang sangat menarik yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan jabatan kita. Sebagai tanda terima kasih kami dari panitia akan menyerahkan piagam penghargaan secara virtual oleh pengurus daerah Kabupaten Karawang, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kepada Dr. Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku narasumber. Oke, baik, terima kasih panitia. Bapak, Ibu, para peserta webinar sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Saya, Herni Puspitasari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada pembicara, undangan, rekan-rekan peserta, dan panitia penyelenggara. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan dalam saya memandu acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.